Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo. Dan hari ini gue akan ngebahas film yang emang gue tunggu-tunggu banget dan mungkin jadi kebanggaan orang Indonesia juga nih. Judulnya adalah Mortal Kombat gitu. Ini Mortal Kombat ini udah beberapa film ya. Sebelum-sebelumnya tahun 95 juga ada, dan ada beberapa film setelah itu. Dan ini adalah yang terbaru banget dan punya cerita yang menurut gue sangat amat menarik gitu. Nah, Mortal Kombat ini tuh jatuhnya genrenya action fantasi gitu, dan buat kalian yang main gamenya wajib banget nonton ini karena banyak karakter-karakter yang mungkin kalian flashback di masa lalu ketika kalian masih kecil main gamenya. Didirect sama Simon McQuoid, dan produser ini salah satunya adalah James Wan gitu. Dan ini tuh tentu produksinya dari Warner Bros. Tentu kalian pasti semua tahu Joe Taslim sebagai Sub-Zero gitu. Dan di sini ada Jessica McNamee, ada Hiroyuki Sanada, dan Lewis Tan gitu. Jadi si Hiroyuki Sanada ini berperan sebagai Scorpion, dan di sini akan terjadi konflik antara Sub-Zero dan si Scorpion ini gitu. Nah, perasaan gue setelah nonton ini tentu gue bangga banget karena gue sempat baca salah satu cast yang di hire pertama kali itu adalah Joe Taslim gitu. Gue pas tahu Joe Taslim main Mortal Kombat gitu kayak gila, ini Joe Taslim akan jadi apa nih, dan ternyata dia jadi salah satu karakter favorit gue waktu masih kecil main game, Sub-Zero gitu. Nah, dia ini jadi tokoh yang menurut gue paling krusial karena bisa dibilang jadi main villainnya. Dan dia di sini tuh sangat-sangat badass banget. Gak tahu kenapa di sini dia keren. Dari trailer juga udah kelihatan banget kalau Joe Taslim ini salah satu karakter penting. Dari poster dan dari filmnya juga Joe Taslim banyak banget screen time. Mungkin paling banyak ya, cukup paling banyak dibanding film-film Joe Taslim waktu dia main di film-film luar gitu, kayak Fast and Furious gitu. Dan ini mungkin paling banyak gitu. Sinopsisnya itu kehidupan tentang Ko Yang, salah satu karakter yang baru banget di-create untuk film Mortal Kombat ini. Dia tuh bakal jadi peran penting atau peran utama gitu. Ini jadi tuh kalau Mortal Kombat ini tuh kalau yang kalian main gamenya, jadi akan ada suatu pertarungan antara Outworld dan dunia kita gitu. Jadi kayak di dunia luar sana dan dunia kita itu akan bertarung di arena yang bernama Mortal Kombat gitu, untuk mempertaruhkan kehidupan di bumi gitu. Ibaratnya kalau kalah sama Outworld, si Outworld ini akan invasi bumi lah gitu. Akan terpilih nih jagoan-jagoan dari dunia atau bumi gitu. Dan yang tentu karakternya ada Liu Kang, ada Kung Lao gitu, ada di sini ada si Cole Yang ini karakter baru, ada Jax gitu, ada Kano, ada Sonya Blade gitu. Nah, di sini tuh akan muncul di situ, dan ada Raiden juga. Tapi sebenarnya menurut gue cerita yang menarik itu terlepas dari itu adalah background atau konflik dari Scorpion dan Sub-Zero itu sendiri gitu. Jujur gue pribadi gue lebih suka si Sub-Zero, tapi di sini di treatnya karakter Scorpion itu sangat amat bagus. Gue suka banget yang peranin itu si Hiroyuki Sanada, itu keren banget. Nggak tahu kenapa gue ngerasa di sini feel gue lebih kena sama si Scorpion ini. Jadi dari bebuyutan gitulah. Dan di sini Sub-Zero itu sebenarnya kalau kalian tahu, dia tuh punya diperanin sama beberapa karakter, ada yang baik, ada yang jahat. Dan di sini adalah yang jahat, dan namanya itu kalau di sini Bi-Han gitu, yang diperanin sama Joe Taslim ini sendiri. Pengenalan karakternya nggak terlalu deep karena mungkin Mortal Kombat itu udah jadi rahasia umum lah, orang juga udah pasti tahu. Dan ya mungkin ya rata-rata orang pasti tahu, karena kenapa? Kalau dijelasin backgroundnya satu-satu itu akan takes time banget dan durasinya mungkin akan over banget. Jadi bener-bener pas muncul tuh kayak karakter Jax, karakter Sonya Blade, karakter Kano, tanpa perkenalan karakter ada tapi nggak banyak gitu. Yang ditonjolin banget adalah si Sub-Zero ini dan Scorpion konfliknya. Dari Outworld itu ada Goro, banyak deh. Dan dia tuh salah satu yang megang di Outworld, dan si Raiden ini lebih tepatnya di tengah-tengah gitu. Nah, gue suka banget tadi gue bilang sama konflik utamanya, yaitu si Scorpion dan Sub-Zero. Dan menurut gue lebih menarik tuh judul pertamanya tuh, dia kan kalau nggak salah akan ada 4 film setelah ini ya gitu, berarti total 5. Dan itu gue nggak tahu sih pasti akan banyak karakter lagi. Dan menurut gue nih yang pertama ini judulnya akan lebih menarik kalau emang Scorpion versus Sub-Zero gitu. Itu akan menarik banget karena emang core-nya di situ. Cuma ya mungkin karakter-karakter lain supportnya ya oke lah, cuma jadi sedikit mengganggu sih menurut gue gitu. Dan gue sedikit kecewa sama Liu Kang
Karena jujur ya, Liu Kang di sini yang gue tahu di gamenya itu salah satu karakter yang core banget, karakter yang emang dia peran utamanya gitu ya, ala-ala Bruce Lee gitu kan, dia sama Kung Lao gitu. Nah, di sini gue ngelihatnya si Kung Lao lah yang malah jadi leadernya di sini, tapi Liu Kang itu kayak orang yang baru nemuin kekuatan dan sedikit mengecewakan aja buat gue pribadi ya gitu. Tapi ya terlepas dari itu, mungkin karena fokusnya bukan di Liu Kang, jadi ya oke lah, nggak ada masalah gitu. Dan menurut gue di sini tuh ceritanya menarik, tapi ada part membosankan adalah part saat mereka nyari arkananya. Arkana itu kayak kekuatan. Contoh, Liu Kang ini kan manusia biasa, ya kan? Dia tuh bisa nemuin api tuh karena ibaratnya dia latihan, tiba-tiba kekuatannya api dan dia baru tahu. Dan di sini nemuin arkatnya atau kekuatannya dari si Cole yang ini, terus ada Sonya Blade dan lain sebagainya, itu menurut gue terlalu takes time dan terlalu dipaksain banget untuk nemuin si arkananya ini gitu. Jadi mungkin konfliknya gue berharap tuh kayak wah akan disatuin di Mortal Kombat nih berantemnya, tapi ternyata di Before itu udah terjadi pertarungan dan ya oke lah, nggak ada masalah. Sub-Zero-nya ini menurut gue sedikit overpower, tapi gue suka. Ya mungkin terlepas dari Joe Taslim, ini karakter favorit gue, di treatnya bagus banget. Kayak ketika dia jadi villain tuh total banget. Mungkin Joe Taslim cocok ya jadi peran-peran antagonis kayak gini. Dia sangat-sangat overpower banget dan kelihatan banget ketika dia udah gunain ilmu es tuh keren abis gitu. Di sini gue kayak ngerasa gila nih, gak ada yang bisa ngalahin Joe Taslim nih sebagai Sub-Zero gitu. Dan di endingnya pun, final act-nya pun gila, itu keren abis, masih keren banget. Tadi terlepas dari Liu Kang, ada salah satu karakter yang mungkin kalian gak asing, yaitu Goro. Goro tuh salah satu karakter penting yang kuat banget, yang kalau main game tuh paling ditakutin banget. Cuma ya tadi gue bilang, sayang banget gak bisa dieksplor dan kekuatannya pun gak bisa diiniin. Nah, ada beberapa karakter yang emang sebenarnya ada sedikit komedi-komedinya gitu. Tapi sayangnya di sini mungkin kalau di karakter di game itu yang komedi itu kan Johnny Cage. Cuma Johnny Cage sih belum ada gitu. Jadi terlihat di sini Kung Lao dan Liu Kang mencoba memberikan komedi yang tapi itu bukan karakter dia sebenarnya, yang akhirnya menurut gue ya miss aja. Malah Kano pun di sini menurut gue sedikit memaksa untuk komedi-komedinya gitu. Dan gue ada fakta-fakta menarik nih untuk film Mortal Kombat ini. Yang pertama itu Joe Taslim tentunya udah tanda tangan kontrak untuk 4 film Mortal Kombat selanjutnya. Yes, tentu kita akan tahu dia akan menjadi Noob Saibot. Wah, gue udah gak sabar banget ketika dia masih memerankan di karakter Mortal Kombat ini. Dan si Sub-Zero ini seperti gue bilang, dia tuh sebenarnya bukan karakter satu orang. Jadi ada yang baik juga sebenarnya. Gue lupa kalau nggak salah yang baik tuh namanya apa. Entah dia masih pakai topeng itu atau enggak gitu. Dan suara Scorpion ternyata yang ngisi suaranya adalah si kreatornya itu sendiri. Dan itu bagus banget. Dan visualnya itu bukan blue screen, tapi beneran syuting di lokasi yang bernama Adelaide gitu, sebuah kota yang terlihat seperti Mars gitu. Yes, keren. Gue suka, walaupun kelihatan banget sih real setnya, walaupun di terakhirnya gue terlihat ketika Sub-Zero ini bertarung di final act-nya, wah es di mana-mana, tapi gue ngerasa ngeliat lah kok ini kayak plastik ya esnya gitu. Apa mungkin gue yang salah lihat, tapi gue ngeliat sih mungkin itu sedikit minor ya, atau bocor atau gimana, bener-bener kelihatan banget kayak plastik. Nah, terlepas dari aktor Indonesia yang main di film ini, tapi film ini tuh memang wajib banget kalian tonton di bioskop. Kalau gue sih saranin di bioskop ya, walaupun kita tahu kalau seandainya ini di-cut-nya katanya sih kurang lebih 12 menit gitu, tapi menurut gue nggak terlalu mempengaruhi cerita sih. Jadi ya menurut gue asik sih kalau nonton di bioskop karena audio dan lain sebagainya. Nah, scoringnya dari gue itu 7/10, recommended, wajib, bangga Joe Taslim sekalian ngedukung aktor Indonesia untuk main di Hollywood tentunya. Nah, itu review Mortal Kombat gua hari ini, dan kalian nih yang udah nonton boleh banget komen-komen di YouTube-nya Movie Freak atau di sosial medianya Movie Freak. Kira-kira review kalian tuh kayak gimana sih tentang film Mortal Kombat ini, dan kira-kira trivia apa sih yang kalian tahu terkait Mortal Kombat ini. Tentu support Joe Taslim di film Mortal Kombat ini, dan jangan lupa ya kalian like, subscribe, dan komen YouTube-nya Movie Freak, follow Instagram-nya, Twitter, dan tentunya TikTok. Segitu aja review film Mortal Kombat ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!